Linda Devi dari Rumah Kita Coffee and Space. Rumah Kita Coffee and Space adalah sebuah coffee shop di Bilangan, Jakarta Timur. Tepatnya di Jalan Haji Naman nomor 19, Pondok Kelapa, Duren Sawit. Usianya saat ini kurang lebih 2 tahun. Berdiri tepatnya bulan Juli tahun 2020 pada saat pandemi baru berapa bulan dimulai. Jadi ini adalah usaha pertama saya. Waktu itu saya mulai di bulan Maret pembangunannya. Ternyata baru 2 minggu berjalan pandemi. Bangunan saya coba selesaikan selama 4 bulan. Setelah itu saya pikir, oke, bangunan selesai, nanti aja deh usaha coffee shopnya mulainya kalau pandemi sudah selesai. Tapi ternyata demand dari masyarakat sekitar sini yang saat itu kayaknya pada capek terkungkung di dalam rumah gitu ya, jadi butuh untuk keluar dari penjara di rumah. So akhirnya saya memberanikan diri untuk membuka usaha ini. Alhamdulillah 2 bulan pertama setelah opening itu ramainya luar biasa. Rumah kita ini juga satu-satunya coffee shop yang ada di Jalan Haji Naman ini. So waktu itu animo masyarakat bagus sekali. Tapi ya namanya usaha dibilang pandemi ya, baru 2 bulan opening ternyata tidak boleh dine-in. Salesnya anjlok luar biasa. Karena saat itu saya juga belum apply online. Setelah peraturan kembali longgar, penjualan kembali membaik gitu ya. Alhamdulillah sedikit demi sedikit itu mulai ramai lagi. Tapi begitu ada delta, ada gelombang berikutnya itu anjlok lagi. Ya seperti itu ya dinamisnya membuka usaha di tengah pandemi. Yang menjadi challenge lagi untuk saya terus terang, usaha ini itu kan saya rintis bersama suami saya, tapi baru 6 bulan saya buka, suami saya meninggal karena COVID. Jadi saya berusaha meneruskan sendiri gitu ya. Apalagi saya itu usaha kuliner baru pertama kali ini brand sendiri. Jadi dengan tertatih-tatih saya berusaha bertahan gitu ya. Satu hal yang bikin saya bertahan adalah ini adalah amanah dari suami. Kemudian di tengah pandemi di mana orang susah mendapat pekerjaan, saya berusaha membuka lowongan pekerjaan. Ya walaupun sedikit, kecil, tapi insya Allah ada manfaat untuk orang lain. Itu yang membuat saya berusaha tetap bertahan. Nah, salah satu background kenapa namanya Rumah Kita Coffee and Space ya. Itu tadi karena saya setelah survei gitu ya di arah sini sebelum saya memutuskan membuka coffee shop, saya pikir sekitar sini belum ada nih usaha coffee shop. Terus saya pikir saya pengen nih menjadikan tempat ini menjadi seperti rumah kedua gitu ya, pengganti sekolah, pengganti kampus, pengganti kantor. Jadi orang bisa kongko-kongko dengan nyaman di sini. Itulah namanya akhirnya menjadi coffee and space, jadi tempatnya ini yang saya jual juga gitu ya. So konsepnya saya pilih yang industrialis. Kenapa? Karena target marketnya adalah anak muda gitu ya, jadi harus sesuai desainnya dengan anak muda. Kemudian saya bikin outdoor, indoornya cuma 20%, outdoornya 80%. Itu ternyata juga seiring berjalan waktu karena pandemi orang lebih menyukai outdoor gitu ya, karena udaranya lebih mengalir seperti itu. Nah itu sekilas mengenai konsep desainnya. Karena saya backgroundnya dulu kuliahnya di arsitek, ini layoutnya saya bikin gitu ya. Kenapa pilih dari kontainer itu tadi karena target marketnya adalah anak muda, so desainnya perlu menyesuaikan dengan desain anak muda gitu. Selain itu juga karena bangunan kontainer ini cepat ya, relatif cepat bangunannya, lebih ekonomis juga dari segi biaya dibanding
dibanding bangunan konvensional. Nah, itu sekilas mengenai desainnya. Nah, kalau mengenai menunya, saya pikir juga menyesuaikan dengan target market di sini, gitu ya. Saya pilih menu-menu Indonesia. Jadi di sini saya ada menu seperti nasi sapi sambal matah, kemudian ada nasi chicken salad egg, ada nasi goreng, terus ada nasi cumi asin rumahan, kurang lebih seperti itu. Anak muda juga suka fish and chips, kemudian sosis kentang goreng gitu. Kalau minuman andalannya, karena ya ini adalah coffee shop, jadi pastinya adalah kopi ya. Tapi karena anak muda sukanya es kopi susu, so ini salah satu andalannya. Es kopi susu signature rumah kita. Kita juga punya yang non coffee ya. Untuk yang tidak suka kopi, kita ada misalnya seperti ini ais leci Yakult. Ya. Oke. Ada ais leci Yakult, ada ais leci tea. Untuk penggemar kopi yang suka yang manual brew, kita ada juga ya. Rekomendasi apa ya minumannya? Untuk yang kopi atau yang kopi? Yang kopi? Kopi kita ada di salted karamel, karamel macchiato, atau Kalau yang signature-nya ada. karamel macchiato tuh apa ya? Kita itu dia pakai sirup vanila kan, nanti itu di steam. Oh, boleh deh. Boleh. Itu aja. Ada lagi tambahannya? Boleh. Itu aja. Oh iya, mau pakai struk ya? Boleh. Silakan Kak, nanti minum kita panggil ya Kak. Oke, Ya, makasih. Ya, sama-sama. Jadi memulai usaha ya di masa pandemi, usaha apapun itu ya, saya yakin berat sekali. Yang sudah ajak saja usahanya itu mati-matian bertahan. Sedangkan saya baru mulai dan saya juga tidak ada background sebenarnya di bidang kuliner. Apalagi begitu mulai, begitu selesai pembangunan ini dan saya baru mulai buka coffee shop ini, 3 bulan kemudian bapak saya meninggal. Jadi belum sempat melihat gitu ya hasil uji coba usaha saya. Kemudian 3 bulan setelah bapak saya meninggal, suami saya meninggal karena COVID. Jadi itu pukulan yang bertubi-tubi untuk saya. Saya harus meneruskan ini sendirian dengan background ilmu yang terbatas yang saya punya gitu ya. Terus dengan peraturan yang naik turun jadi seperti gali lubang tutup lubang gitu. Sempet pengen berhenti aja gitu ya. Kalau udah hopeless tuh rasanya pengen berhenti gitu. Apalagi kalau lagi kesini gitu ya, melihat pojok sana ingat suami saya, melihat pojok sana ingat suami saya gitu ya. Itu berat sekali rasanya. Cuman akhirnya saya pikir bagaimanapun ini amanah dari suami, saya perlu melanjutkan. Kemudian saya juga ingat karyawan saya ya, karena di tengah susahnya masyarakat mendapatkan pekerjaan, usaha saya ini kalau saya teruskan tetap bisa membuka lowongan kerja walaupun sedikit ya. Jadi karena hal itulah saya akhirnya memutuskan untuk tetap bertahan dan tetap berusaha melanjutkan usaha ini. Walaupun terus terang kalau bukannya ada profit atau tidak itu naik turun. Ya karena itu ya pandemi ya, gelombang COVID itu naik turun. Kadang berapa bulan profitnya bagus, kadang berapa bulan rugi gitu ya. Jadi tambal sulam dari lubang tutup lubang.